Apa yang akan Anda pikirkan kalau mendengar kata goa? Mungkin yang terlintas adalah sebuah gua yang gelap di perut bumi, penuh misteri dan petualangan. Tapi di Cirebon, ada sebuah goa yang sama sekali berbeda. Bukan digali dari tanah, melainkan dibangun di atas permukaan, membentuk labirin rumit dari karang dan batu bata. Ini adalah Goa Sunyaragi, sebuah mahakarya arsitektur yang menyimpan cerita sejarah, spiritualitas, dan kecerdikan militer. Bukan sekedar tumpukan batu, tapi sebuah tempat yang menggabungkan fungsi meditasi, rekreasi, dan pertahanan, mencerminkan perpaduan budaya Jawa, Cina, bahkan Eropa. Bagaimana ceritanya? Ikuti video ini hingga tuntas. Dua dewasa, dua anak. Perjalanan kita mulai dari sini, dari gerbang utama yang disebut Candi Bentar atau Gapura Bentar. Berbeda dengan gerbang beratap, ini adalah model gerbang terbelah khas arsitektur Jawa Hindu. Fungsinya adalah sebagai penanda batas, memisahkan area luar yang profan dengan area dalam kompleks yang dianggap lebih sakral. Melangkai gerbang ini ibaratnya kita sedang memulai transisi, bersiap memasuki sebuah kawasan yang istimewa. Jadi, apa sebenarnya Goa Sunyaragi ini? Nama aslinya adalah Taman Kaputren Panyepi Engraga. Nama populernya Sunyaragi, berasal dari bahasa Sanskerta, sunya yang berarti sepi atau sunyi, dan ragi yang berarti raga atau tubuh. Jadi Sunyaragi adalah tempat untuk menyepikan raga, sebuah tempat untuk meditasi dan mencari ketenangan batin. Goa Sunyaragi awalnya dibangun di zaman Panembahan Pakungwati I pada 1536 Masehi. Pembangunannya dipimpin oleh Pangeran Emas Zainul Arifin dengan arsitek Pangeran Sepat dari Demak, Pangeran Losari, dan orang-orang Cina pengikut Putri Ong Tinio, istri dari Sultan Gunung Jati. Pada pembangunan awal tersebut, berdirilah Gua Pengawal, Gua Pawon, Gua Lawa, Gua Padang Ati, Gua Kelanggengan, dan Gua Peteng. Pada tahap berikutnya, di tahun 1703, Pangeran Arya Carbon Kararangen yang merupakan adik dari Sultan Sepuh Pangeran Jamaluddin II memperluas kompleks dengan membangun Gua Argajumut, Balai Kambang, dan Mande Beling yang difungsikan untuk tempat perjamuan, perundingan, dan sebagai tempat bersantai para keluarga keraton. Selanjutnya, Sultan Sepuh V Pangeran Syaifuddin atau yang dikenal dengan julukan Pangeran Matang Haji dengan bantuan arsitek dari Cina menambahkan kembali Gua Pandai Kemasan dan Gua Simanyang dalam kompleks di Sunyaragi ini. Selain itu, Pangeran Matang Haji juga membangun Bangsal Jinem yang berfungsi sebagai tempat sultan untuk memberi pengarahan kepada prajurit. Dari sini, Taman Air Goa Sunyaragi memiliki fungsi yang kaya. Selain dijadikan tempat rekreasi keluarga keraton, gua ini juga dijadikan sebagai tempat untuk membangun kekuatan melawan Belanda. Pada tahun 1800-an, kompleks ini diserang dan dihancurkan oleh Belanda. Beberapa bagian penting seperti Gua Argajumut dan Mande Beling hancur lebur. Apa yang kita lihat sekarang adalah hasil dari beberapa kali pemugaran. Perbaikan sudah dilakukan sejak zaman kolonial hingga sekarang. Pemugaran besar pertama dilakukan pada tahun 1936 untuk memperkuat struktur bangunan yang rusak. Dan pada tahun 1978, pemerintah memugar kembali tempat ini dengan tanpa menambah atau mengurangi bagian-bagian gua.
Yang paling menakjubkan, seluruh kompleks ini dulunya berdiri di tengah Danau Jati yang membuatnya seperti pulau terapung. Sehingga kompleks ini sering disebut sebagai Taman Air Gua Sunyaragi. Konsep taman air ini mempunyai fungsi ganda yang jenius. Pertama, sebagai sistem keamanan, di mana orang tidak bisa sembarangan masuk dan butuh rakit atau perahu untuk mengaksesnya. Kedua, sebagai pendingin udara alami. Mengingat suhu rata-rata Cirebon cukup panas, aliran air ini membantu menyerap panas dan menjaga kompleks tetap sejuk. Sangat mendukung untuk kegiatan meditasi. Sayangnya, sekarang elemen air ini sudah menghilang. Namun, meski airnya kini surut, jejaknya masih tercermin dari toponim nama daerah di dekat Gua Sunyaragi, yang sekarang dikenal dengan nama Kandang Perahu, atau tempat menambatkan perahu. Salah satu gua utama di sini adalah Gua Argajumut. Fungsinya dulu adalah sebagai tempat menjamu tamu kerajaan dan tempat berkumpulnya para pejabat penting keraton setelah berperahu di danau. Uniknya, corak bebatuan di gua ini sedikit berbeda. Disebut gaya megamendung, yang melambangkan khayangan atau keabadian. Bangunan ini juga menjadi saksi bisu serangan Belanda, di mana sebagian strukturnya sempat hancur. Lihatlah lorong-lorong dan ruangan-ruangan ini. Terasa seperti labirin, bukan? Ini bukan tanpa tujuan. Struktur yang membingungkan dengan pintu-pintu sempit ini dirancang sebagai bagian dari strategi militer. Jika musuh berhasil menembus danau dan masuk ke kompleks, mereka akan kebingungan di dalam labirin ini. Sementara prajurit Cirebon yang hafal seluk-beluknya bisa dengan mudah melakukan serangan kejutan. Dan inilah jiwa dari Sunyaragi, wadasan. Istilah ini merujuk pada formasi batuan mirip gunung atau karang yang mendominasi seluruh kompleks. Awalnya, dalam konteks kebudayaan Hindu, wadasan adalah simbol dari Gunung Meru yang merupakan tempat tinggal para dewa. Namun setelah Islam masuk, fungsinya bergeser menjadi simbol kemegahan dan status kebangsawanan keraton. Fakta uniknya, material wadasan ini bukan hanya satu jenis. Ini adalah kombinasi dari batu gamping atau limestone, batu kali, dan semen pasir. Batu karangnya pun ada dua jenis, yaitu karang gunung dan karang laut. Secara arsitektural, wadasan ini berfungsi sebagai selubung bangunan, pembatas sirkulasi, dan juga untuk dibentuk menjadi patung-patung. Jadi, wadasan ini bukanlah struktur utama, melainkan lapisan seni yang ditempelkan pada dinding bata. Penggunaan karang ini juga memiliki makna filosofis, sebagai simbol elemen laut yang lekat dengan Cirebon sebagai kota pesisir. Selanjutnya, kita akan menemukan Goa Padang Ati atau Terang Hati, sebuah simbol transisi dari kegelapan ke cahaya spiritual. Di sini, Sultan mencari ketenangan. Detail cahaya alami yang menyusup lewat celah membuatnya seperti terapi cahaya alami. Kalau ada terang hati, ada pula lawannya,
Goa Peteng atau Goa Gelap. Goa Peteng ini adalah area paling privat dan menjadi pusat kegiatan di Sunyaragi. Disinilah tempat untuk meditasi tingkat tinggi. Dan Anda dapat melihat di atasnya terdapat sebuah bangunan kecil beratap joglo bernama Cungkup Puncit. Cungkup Puncit ini dulunya berfungsi sebagai pos untuk mengawasi musuh yang datang. Tapi bisa juga diartikan semacam puncak dari perjalanan spiritual di Sunyaragi. Di Gua Sunyaragi terdapat sebuah patung yang sangat ikonik bernama Perawan Sunti yang terletak di depan mulut Gua Peteng. Hanya saja, versi orisinalnya sekarang disimpan oleh pengelola Goa Sunyaragi. Sementara yang di depan Gua Peteng sekarang hanyalah replika yang berbentuk tunggul batu. Yang membuat patung ini sangat ikonik adalah sebuah mitos yang dipercaya masyarakat bahwa jika ada anak perempuan yang belum menikah menyentuh atau memegang patung Perawan Sunti, maka akan dijauhkan dari jodohnya. Mitos ini sudah sangat terkenal baik di Sunyaragi maupun di masyarakat Cirebon pada umumnya. Tapi ini bukan hanya sekedar mitos. Justru yang paling penting dibahas adalah makna filosofis di baliknya. Mitos ini sebenarnya adalah sebuah pesan simbolis agar siapapun yang memasuki area sakral ini agar menjaga kesucian dan tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Sebagai pengingat moral dan norma komunitas, terutama terkait tanggung jawab terhadap anak dan keluarga. Ini adalah Mande Beling yang berfungsi sebagai tempat bagi para petinggi keraton untuk memberikan petuah. Selanjutnya, ada Gua Kelanggengan yang konon membawa kelanggengan dalam berjodohan. Di sisi yang lain, kita juga bisa melihat patung Garuda dililit ular yang terbuat dari wadasan. Ini adalah representasi klasik dari pertarungan abadi antara kebaikan yang disimbolkan dengan Garuda melawan keburukan yang disimbolkan dengan ular. Sebuah pengingat pertarungan batin dalam diri setiap manusia. Di tempat ini, kita juga dapat menjumpai monumen Cina yang mempunyai nama spesifik, Monumen Meiman Jatin. Monumen yang sekilas mirip bongpai ini didirikan untuk mengenang keterlibatan arsitek dari Cina dalam tahap awal pembangunan Taman Sari ini. Sekaligus menjadi bukti nyata hubungan erat antara Kesultanan Cirebon dengan budaya Cina. Terutama sejak pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tinyo. Ini adalah simbol harmoni dan akulturasi budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Di sudut yang lain, ada pula Gua Lawa. Sesuai namanya, Gua Lawa atau Gua Kelelawar dulunya merupakan sarang bagi ribuan kelelawar. Sekarang mungkin sudah tidak sebanyak dulu, tapi namanya tetap melekat sebagai bagian dari ekosistem tempat ini. Tapi ada fungsi unik lainnya. Gua ini juga difungsikan sebagai gua jebakan agar anggota kerajaan tidak terganggu saat sedang bersemedi di bagian lain kompleks. Tapi di antara struktur gua yang eksotis, berdiri pula sebuah bangunan yang gayanya sangat jauh berbeda. Ini adalah gedung pesanggerahan. Berbeda dengan struktur bangunan yang lain di kompleks ini, gedung pesanggerahan bergaya kolonial, dibangun pada tahun 1848 yang didanai oleh Ratu Adimah dari Keraton Kacirebonan.
Gedung ini berfungsi sebagai tempat istirahat dan bermalam bagi keluarga kesultanan saat ziarah atau ritual spiritual. Arsitekturnya campuran Jawa Islam dengan sentuhan Eropa. Keberadaannya menjadi penanda zaman yang lebih modern dalam sejarah panjang Sunyaragi. Itulah Gua Sunyaragi, sebuah tempat yang lebih dari sekedar destinasi wisata semata. Ia adalah buku sejarah dari batu, sebuah kanvas perpaduan budaya, dan pusat spiritualitas. Ia adalah monumen yang pernah terluka parah, pernah hancur, namun bangkit dan berdiri lagi. Setiap sudut wadasannya berbisik tentang makna kesakralan. Sementara setiap lorongnya yang menyerupai labirin tidak dibuat untuk menyesatkan, tapi justru untuk menemukan keheningan di dalam raga. Anda punya pengalaman menarik tentang Gua Sunyaragi? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya Anjas, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.